Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, sebelumnya nama saya Franky Matoko dari Sistem Informasi tahun 2020 dari kampus ISQ Business School. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, aku sedikit ingin menjelaskan experience atau pengalaman aku selama 1 semester menjalani sesi Monsoon Sim dan Udo. Nah, teman-teman, kalau misalnya yang belum tahu Monsoon Sim sama Udo itu apa, Monsoon Sim sama Udo itu eh, aplikasi atau platform yang dia itu mengajarkan kita tentang praktek bisnis enterprise, yang mana pada kesempatan kali ini aku berkesempatan untuk mengambil mata kuliah sistem bisnis enterprise dan menggunakan sebuah platform Sim dan Udo untuk praktek atau project yang kita jalankan gitu selama 1 semester. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, ada beberapa poin yang ingin aku sampaikan dalam video kali ini. Yang pertama, itu perbedaan antara purchasing dan selling pada aplikasi Monsoon dan Udo. Nah, yang kedua adalah hambatan ketika menjalani sesi pada Monsoon dan Udo terkait purchasing dan selling. Nah, yang ketiga, solusinya ketika menghadapi hambatan tersebut. Dan empat, adalah kontribusiku dalam tim pada kegiatan sesi Monsusim dan Udu. Seperti itu. Nah, kita lanjut yang pertama. Kita analisa perbedaan terkait fitur purchasing dan selling pada aplikasi Monsusim dan Udu. Nah, kalau pertama dalam purchasing dulu, kita ke Monsusim dulu ya. Monsusim memberikan akses ke pasar global virtual di mana pengguna dapat melakukan negosiasi dengan berbagai pemasok dan mengelola proses pembelian. Jadi kita bisa membeli barang dari berbagai vendor yang tersedia dalam Monsusim sebanyak kurang lebih selama saya menjalani itu ada 3 vendor. Ya, jadi di situ vendor udah menetapkan harga. Jadi kita nggak bisa buat apa namanya melakukan penyesuaian harga atau segala macam, tapi kita hanya bisa membeli barang yang sudah ditetapkan oleh vendor harganya sekian, kita beli sekian seperti itu. Dan itu juga terdapat di Monsoon itu seperti B2B, jadi kita bisa berjualan dengan bisnis orang lain. Ya, itu seperti pasar global virtual yang mana kita juga di situ bisa beli, kita bisa menjual barang kita juga bisa menjual atau membeli barang-barang dari orang lain seperti itu. Nah, sementara di Udu memiliki modul pembelian yang memungkinkan pengguna untuk membuat pesanan pembelian, mengelola persediaan, dan mengatur hubungan dengan pemasok. Jadi di sini dia kaitannya dengan perbedaan, dia lebih kompleks karena dia bisa membuat pesanan pembelian, mengelola persediaan, dan mengatur hubungan. Sementara kalau misalnya kita mensubsidi, harga yang sudah disediakan vendor, yaitulah yang harus kita transaksikan seperti itu. Nah, yang kedua, pengguna dapat membuat pesanan pembelian kepada pemasok dan mengatur detail seperti harga, jumlah, dan tenggat waktu pengiriman. Nah, ini tuh terkait kalau misalnya kita procurement atau misalnya kita pengen beli barang, nanti kita tetapkan jumlahnya berapa, terus ada muncul harganya, terus kita bisa nih milih pengiriman yang mana, karena di situ disediakan juga vendor-vendor pengiriman. Semakin cepat, otomatis semakin mahal. Seperti itu. Jadi seperti layanan-layanan apa namanya, jasa pengiriman barang pada umumnya seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya di Kudu, pengguna dapat membuat permintaan pembelian, membuat pesanan pembelian berdasarkan permintaan tersebut dan mengelola proses persetujuan. Jadi di Udu ini dia lebih lengkap karena kita harus mengisi invoice-nya juga. Kita selain mengelola semua, kita harus apa namanya, mengeluarkan invoice, yang mana invoice-nya itu harus bukti, terus nanti ketika barang sampai itu udah harus di checklist untuk apa namanya, tanda kedatangan barang. Jadi memang di sini seperti itu perbedaan yang saya rasakan selama saya menjalankan sesi Monsoon Sim dan Udu. Dan yang ketiga, Monsoon Sim juga memungkinkan pengguna untuk melacak status pesanan dan memantau persediaan barang. Sementara di Udu juga menyediakan fitur melacak status pesanan, menerima faktur dari pemasok, dan mengolah pengiriman barang. Nah, yang seperti saya tadi sampaikan, kalau di konsumsi, mungkin kita hanya bisa melacak dan status pesanan saja gitu, memantau persediaan barang ada berapa. Nah, tapi kalau misalnya di Udu, kita tuh bahkan bisa kayak menerima faktur, jadi benar-benar di Udu itu apa namanya, mungkin lebih kompleks ya, memang saya bisa bicara seperti itu. Nah, jadi bukan berarti konsumsi jauh lebih
buruk daripada Odoo, tidak. Cuman platform ini menyediakan berbagai berbagai modul, berbagai fitur yang bisa dimanfaatkan untuk kita belajar. Jadi apa namanya, kedua platform tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan kita apa. Mungkin kalau misalnya kita masih entry level gitu dalam bisnis enterprise, kita bisa menggunakan Monsoon terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan Monsoon dan mengaktifkan seluruh fiturnya, mungkin kita bisa beralih ke Odoo yang mana justru lebih kompleks daripada Monsoon sendiri. Nah, untuk sellingnya, Konsumsi memiliki platform e-commerce virtual di mana pengguna dapat menjual produk atau jasa. Jadi ada e-commerce-nya. Sementara di Udo memiliki pandu penjualannya mungkin pengguna untuk proses dari membuat penawaran harga hingga mengepesan penjualan seperti itu. Nah, kalau misalnya di Konsumsi, pengguna dapat membuat katalog produk, menetapkan harga, dan mengolah informasi inventaris. Ya, biasanya itu ada di warehouse kalau misalnya di Konsumsi. Nah, kalau misalnya di Udo itu ada namanya modul inventory yang harus diaktifkan. Nah, pengguna dapat membuat penawaran harga, mengkonfigurasi harga, dan mengolah proses pengiriman. Kalau misalnya di Bunzun SIM juga mungkin kurang lebih sama. Cuman memang untuk di Udu itu perbedaan ketika kita menjual barang adalah ada invoice-nya, ada diskonnya, ada pajaknya, dan segala macam itu yang tersedia di Udu. Sementara kalau misalnya di Bunsun SIM, ya sudah, harga segitu, kita jual segitu. Kalau misalnya kita mengalami keterlambatan, kita kena denda. Dan juga seperti Udu, cuman kalau misalnya Udu memang dia harus ada tanda terima dan segala macamnya. Jadi Udu untuk di sini juga masih lebih kompleks daripada SIM. SIM juga menyediakan data penjualan dan laporan keuangan untuk membantu analisis kinerja penjualan. Nah, sementara Udu itu dia ada fakturnya, riwayat penjualan. Jadi benar-benar kayak database dari invoice-nya seperti itu ada di Udu. Sementara kalau misalnya di Konsumsi itu hanya rangkuman dari penjualan kita, misal 30 hari, oh ya, jadi apa namanya penjualan kita seperti apa, cash on hand-nya, net profit, dan segala macam seperti itu. Nah, hambatan yang saya rasakan secara pribadi pada sisi konsumsi itu ya, pertama ada strategi memilih tempat retail dan warehouse, forecasting B2B, keterlambatan dan serta marketing. Yang nomor satu tuh ketika awal saya salah memilih tempat retail dan warehouse karena memilih untuk tempat yang biayanya rendah, tapi justru di situ mengalami stuck untuk apa namanya net profit karena ternyata tempat itu tidak strategis untuk berjualan. Jadi strateginya adalah tempat yang harga sewanya mahal, justru di situ tempat penjualan terbanyak. Nah, untuk forecastingnya juga pada awalnya kita tidak memperhatikan forecasting. Jadi kita ya ketika apa namanya, trennya itu naik, kita biarkan saja. Jadi kita nggak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nah, untuk yang B2B, awalnya kita tidak mengira bahwa B2B itu menjadi pemasukan paling tinggi di sesi Monsusin. Sehingga ketika ada muncul fitur B2B, kita tetap fokus ke retail. Ya, padahal sejatinya B2B apa namanya bisa menjadikan income paling besar dari penjualan. Nah, terus yang ke selanjutnya adalah keterlambatan pengiriman denda. Ya ini biasa kalau misalnya kita terlambat pengiriman kepada vendor, kaitannya pada B2B karena kita menjual barang, ya kita kena denda dan itu yang kita sebelumnya tidak tahu kalau misalnya kalau terlambat ada denda. Jadinya cash on hand kita semakin menurun seperti itu. Dan yang terakhir ada marketing karena kita awalnya juga tidak peduli sama forecasting dan segala macam, jadi marketing ini juga terlupakan otomatis karena marketing ini ya apa namanya ujung tombaknya ketika kita tidak perhatikan ya udah jadi itu kita abaikan dan akhirnya tidak maksimal. Nah, solusi dari hambatan itu otomatis yang pertama adalah penerapan modul, terus kita memahami tiap fitur yang dijalankan, dan alhamdulillahnya step by step dari minggu ke minggu kita mulai memahami fitur-fitur yang dijalankan, terus penerapan strategi, bagaimana kita memilih, terutama untuk retail dan warehouse, terus kerja sama tim, dan yang terakhir intinya jangan bosan berlatih. Sementara hambatan pada sesi U2 adalah pelatihan dan pengalaman yang kurang. Karena jujur kita hanya 3 pertemuan UDU dan itu dilakukan secara online dan itu menurut saya kurang maksimal. Dan fitur yang kompleks ini membuat UDU sangat-sangat buat saya merasa kurang sekali. Dan yang keempat adalah kesalahan pada konfigurasi yang mana kayak bagaimana menetapkan barang di tangannya seperti apa, terus menentukan harga dan segala macam, dan menentukan barang
atau raw materialnya seperti itu. Dan terakhir adalah adaptasi terhadap aplikasi. Nah, untuk solusinya yang pertama adalah pelatihan dan pemahaman yang cukup. Pastikan kita tuh cukup untuk melakukan pelatihan dalam sesi UDU ini karena banyak sumber daya yang tersedia termasuk dokumentasi resminya UDU, terus ada tutorial online UDU dan pelatihan khusus. Sebenarnya itu ada dan kita hanya cukup mengikuti dan memahami fitur-fitur yang tersedia pada UDU. Yang kedua, mendapatkan bantuan teknis karena kalau misalnya konfigurasinya rumit atau kompleks, tentu kita butuh bantuan. Dan yang terakhir, pastikan kita menyediakan perencanaan dan pemantauan yang baik sama seperti halnya Monsunsin, UDU juga ini justru lebih harus dipantau dan direncanakan dengan baik gitu untuk mendapatkan hasil maksimal. Nah, alhamdulillah kontribusi pada sesi Monsunsim yang pertama, saya pertama menjadi bagian procurement, terus setelah fitur-fitur terbuka, akhirnya saya menjadi bagian sebagai apa ya, yang merencanakan strategi seperti apa dan juga bagian HR. Nah, yang bagian HR ini yang bagian merekrut-rekrut orang dan di situ banyak pengalaman yang saya rasakan, terutama kayak menyerahkan HR kepada orang itu ternyata memang sangat-sangat tricky ya karena banyak akhirnya merekrut orang yang sebenarnya tidak kapabilitas terhadap pekerjaannya dan juga sebenarnya tidak diperlukan untuk di-hire gitu. Nah, terus untuk yang kalau UDU kita mencoba procure to pay dan apa namanya order to cash, jadi kayak menjual barang dan menyediakan barang pada tim. Di situ kita mencoba untuk bagaimana caranya menyediakan barang dan menjual barang walaupun sebenarnya belum maksimal, tapi itulah kontribusi saya pada tim ketika saya menjalankan sesi UDU dan Ponson-Sen. Nah, okay. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.